Bung Firdaus, desentralisasi daerah ini kan nggak hanya bikin daerah lebih otonom ya, tapi korupsinya juga makin mantap gitu ya. Makin otonom. Maka makanya seorang dulu siapa ya, otonomi daerah ini kan termasuk Andi Malarangeng ya, kemudian Amarya Sasid ya. Betul. Dulu zaman Orde Baru mungkin korupsi banyak di pusat, di daerah nggak terlalu banyak, sekarang merata nih. Artinya homogen gitu, pusat daerah itu sama Hmm. korupsinya. Nah, kita bisa berapa catatan ya, tuh daerah-daerah itu yang paling top tuh DKI tetap ya, DKI, Ya, betul. Jatim, Sumut, Jadi Jabar, Jateng ya. Nah, ini gimana kita Jebar. Mm-mm. melihat ini, Bung Firdaus? Kalau kita berkaca dari angka-angka nih, Bung Meldi, ini kita menggunakan data-data saja ya. Jadi Ya, data yang bicara, data sebagai pengetahuan, sebagai kebijakan lah. Jadi pertama kita coba ambil dari dua sumber data ya, data KPK, karena itu sekali lagi yang punya data cukup baik, kemudian data dari Badan Kepegawaian Nasional, kalau kita bicara nanti ASN yang terlibat korupsi. Nah pertama kalau kita lihat ini agak mengkhawatirkan ya, dari pengaduan yang diterima oleh KPK, Dumas ya, jadi pengaduan masyarakat kepada KPK sejak 2003 sampai 2022, itu ada angkanya, ada datanya, itu kurang lebih hampir 120.000 pengaduan kepada KPK. Lebih dari 37% atau hampir 40% itu mengandung indikasi tindak pidana korupsi. Gitu. ya. Maka kalau kita mau coba split berdasarkan daerah ya, Bung Meldi ya, maka kita akan lihat ada beberapa daerah yang punya pelaporan Dumasnya begitu tinggi. Ini saya coba rata-ratakan ya, selama berapa dari 2004 sampai 2022 gitu ya. Yang terbesar itu dari DKI Jakarta. DKI Jakarta ini dalam catatan ini juga Dumas karena berasal wilayah ya, maka Dumas yang juga terjadi diindikasikan tidak hanya pada Pemda tapi juga pada kementerian lembaga. Jadi yang semua ngepostnya Jakarta, alamat suratnya Jakarta, itu masuknya wilayah Jakarta. Nah, jumlah pengaduannya itu hampir 19 ribuan, Bung Meldi, gitu, sangat banyak. Nah, kalau kita total itu hampir 16% gitu ya. Jadi mostly Dumas itu berasal dari Jakarta gitu ya, hampir 20.000 atau 16% dari keseluruhan. Nomor 2 itu Jawa Timur, 11 ribuan pengaduannya atau 9,1% gitu ya. Yang ketiga itu Sumut 10.000, 8,5%. Yang keempat itu Jawa Barat 10 ribuan, 8,3% dari rata keseluruhan. Kemudian Jawa Tengah 7 ribuan, 5,9%. Jadi 5 besarnya itu masih diisi oleh Pulau Jawa sebagian plus Sumut gitu ya. Gitu. Walaupun nanti ada, kalau kita mau ke bawah lagi ada Riau, ada Papua dan segala macam. Nah, Dumas ini ternyata punya korelasi, Bung Meldi. Jadi kalau kita lihat, itu kan Dumas saja, ada surat kaleng, nggak ada itu korupsi, itu hanya orang sirik aja ngadu-ngadu ke Jakarta. Saya baru jadi naik jabatan gitu diadukan, itu kan blackmail namanya, misalnya begitu. Kalau kata orang Medan begitu ya. Gitu. Tapi belum tentu juga, karena sebagian besar itu mengandung indikasi yang cukup baik begitu. Nah ternyata dari pengaduan Dumas ini kepada beberapa wilayah tadi yang besar itu, ternyata memiliki korelasi yang sama dengan daerah asal tindak pidana korupsi. Jadi suatu kasus yang sudah diselidiki kemudian ingkrah terbukti begitu ya, gitu. Nah jadi untuk tahun yang sama 2004 sampai 2022 itu ada sekitar 1.353 kasus korupsi. Ini kasus ya. Jadi satu kasus bisa tersangkanya banyak, bisa dikembangkan banyak begitu. Ini kasusnya saja 1.353. Nah, kalau kita lihat asal tindak pidana korupsi berdasarkan daerah. Nah, ini ada pembagiannya. Pemerintah pusat itu ada 423 kasus, 31%. Kalau dari daerah yang terbesar itu Jawa Barat, ada 132. Jadi Jawa Barat itu meliputi provinsi, kabupaten, kota. Jadi Kang Emil jangan was-was dulu. Ini tidak hanya provinsi Kang Emil, tapi juga termasuk juga kabupaten kota. Dan kalau kita bicara Jawa Barat itu tidak hanya Bandung yang sana, tapi juga ada Bogor, Bekasi gitu ya, Depok yang notabene itu dekat dengan Jakarta gitu. Jadi nomor 2 itu Jawa Barat, 132 kasus, hampir 10%. Berikutnya Jawa Timur, nih Ibu Khofifah ya, ada 123, maksudnya Ibu Khofifah dan teman-teman bupati wali kota sana, gitu ya, 9,1%, 123 kasus. Yang nomor 4, ini mantan ketua PSSI ini daerahnya Pak Sumut ya, jadi Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Kota Sumatera Utara ada 84 kasus, 6,2%. Kemudian yang nomor 5 itu Riau dan DKI, ini identik. Riau dan DKI gitu ya, ini di luar pemerintah pusat untuk DKI, itu sama-sama ada 69 kasus atau 5,1% gitu ya. Nah, dari sini yang jadi pembelajaran utama kita adalah ternyata kalau kita lihat ada korelasi antara Dumas dengan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Atau kalau kita mau coba interlay lagi gitu ya, kita lihat di dashboardnya,
itu sama juga dengan yang ditangani oleh aparat yang lain misalnya. Artinya apa? Kalau Dumasnya banyak masuk ke Jakarta, gitu ya, artinya Dumas ini tidak terakomodir di lingkup yang ada di regional, di pemerintah daerah, gitu. Jadi bisa saja dia tidak masuk kepada kejaksaan sana, itu kalau misalnya dia terkait dengan tindak pidana korupsi, atau dia tidak masuk dalam mekanisme pengaduan yang ada di internal, baik itu di provinsi, kabupaten kota, atau yang lainnya, instansi yang ada. Karena kan hampir semua institusi sekarang itu punya kotak pengaduan, Bung Meldi, gitu. Jadi punya whistleblowing, punya kotak surat gitu ya, bahkan BUMN, BUMD gitu. Tapi kalau kita lihat banyak kotak surat, banyak mekanisme pengaduan, ya tapi suap di Pangandaran terjadi gitu. Jadi ini juga jadi satu kontradiktif begitu. Jadi ini pembelajaran pertamanya itu tadi misalnya. Ternyata banyak dari mekanisme aduan atau pelaporan yang ada di provinsi atau di daerah itu tidak bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua juga ini menjadi gambaran misalnya bahwa ternyata geliat keuangan negara, terutama itu memang masih banyak di Pulau Jawa gitu ya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, kemudian juga pembangunan, aktivitas pembangunan, dan notabene bisa jadi misalnya dari pengelolaan ini memunculkan indikasi-indikasi penyimpangan, ketidakpuasan gitu ya, atau ketidak tepat sasaran sehingga memunculkan dugaan-dugaan tindak pidana atau pelaporan kasus korupsi begitu. Ya, itu yang kita melihat faktanya itu memang masih terjadi. Nah, Bung Firdaus, gimana kalau kita melakukan untuk masuk supaya itu nggak terjadi lagi? Nah, apa yang perlu diperkuat di daerah? Jadi sekali lagi kalau kita mau coba dorong, kalau kita mau berkaca begitu, artinya dari kasus-kasus, dari refleksi bahwa dugaan-dugaan tindak pidana korupsi atau korupsi yang sudah terbukti itu banyak terjadi di daerah gitu ya. Tadi daerahnya kita sebutkan terutama yang 5 besarnya. Maka pelajaran yang harus kita ambil adalah pertama, daerah tidak bisa menutup mata bahwa kasus-kasus korupsi atau penyimpangan itu memang terjadi gitu ya. Satu sisi itu sebagai gambaran dari, jadi kalau hanya yang dibanggakan misalnya, oh ya saya punya taman loh, punya daerah yang ikonik misalnya, atau saya punya sesuatu yang bisa dipoto di medsos, atau sesuatu yang dibanggakan, oke, fine, itu bagian dari perkembangan, kemajuan, pembangunan, pelayanan publik, fasilitas. Tapi bagaimana misalnya ketika saya melakukan pembangunan, menciptakan sesuatu yang inovasi baru gitu ya, saya juga memperhatikan aspek-aspek ketaatan peraturannya, akuntabilitasnya, tidak melakukan mekanisme cawe-cawe atau korupsi. Caranya ya tentu ketika saya melakukan penganggaran, perencanaan, saya buat sebaik mungkin gitu ya. Saya buat perencanaannya jauh-jauh hari sebelum akhir tahun anggaran. Saya buat mekanismenya akuntabel, alat ukurnya yang jelas, indikatornya yang terukur gitu ya, kemudian mekanisme kebutuhannya jelas gitu. Kemudian yang kedua, ketika saya melakukan pengadaan barang dan jasa, saya buat sebaik mungkin sehingga vendor atau rekanan yang terbaik yang saya peroleh, bukan orang yang punya kedekatan atau cawe-cawe tertentu gitu ya. Kemudian ketika itu dimanfaatkan, dilaksanakan, saya lakukan mekanisme monitoring, mekanisme feedback kepada publik begitu. Jadi kalau dilihat memang daerah, ya artinya karena korupsi ada realita, ada kemungkinan sebagai bagian ikutan dari kemajuan perputaran uang, kemajuan dari pembangunan gitu. Maka mau tidak mau dia harus menjadi PR yang selalu harus diberikan antidotnya, harus dibuatkan resep pencegahannya begitu. Jadi tidak hanya kita hanya melulu bicara indikator-indikator sifatnya makro di permukaan gitu ya. Saya punya sekian ribu taman, saya punya sekian ribu jalan, saya punya sekian ribu sekolah, tapi jalannya kosong, jalannya berlubang, sekolahnya tidak ada muridnya, atau rumah sakitnya tidak ada obatnya gitu. Nah, itu yang menurut saya menjadi jauh lebih penting. Artinya, yang kedua memang kita mau tidak bisa membobotkan ini pada pemerintah pusat saja, dalam hal ini KPK atau Kejaksaan. Jadi kalau dilihat selama ini kan banyak yang mendorong ini kan KPK terutama ya Bung Meldi ya gitu. Nah, kita juga dorong institusi penegak hukum di daerahnya juga menjadi mitra yang semakin berintegritas gitu, mulai dari Kajarinya, kemudian Kajatinya, atau APH-nya, mulai dari Polresnya, Polwilnya, gitu sampai Kapoldanya, gitu, atau aparat penegak hukum yang lain misalnya. Jadi karena kalau kita lihat dari dampaknya kan dampaknya besar ya, artinya kita tidak menjadikan ini sebagai cost of corruption. Jadi biaya korupsi itu tidak jadi kan kalau sekarang kan itu kita sudah menganggapnya sebagai suatu beban dalam perhitungan anggaran. Jadi pasti nanti ada loss-nya. Loss-nya apa? Untuk korupsi, untuk pungli, untuk macam-macam begitu. Hilangnya berapa? 20-30%.
Nah, itu tidak boleh lagi ketika kita melakukan penghitungan RAB atau APBD gitu ya. Bagian dari apa namanya biaya yang harus kita keluarkan gitu. Jadi mungkin itu ya kalau kita lihat sebagai sebuah mekanisme pembelajaran untuk daerah gitu. Jadi ya ini isu bersama, tidak hanya isu pusat. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih.